Kita kasih cepat-cepat saja. Slide-nya sudah ada ya. Slide-nya sudah dikirim. Ini sama dengan slide yang lalu. Kita pilih dermatitis atopik. Upi, tabe. Sorongkan saya kat sini, kepanasan kok. Panasnya. Capek kubu rasa ya. Dermatitis atopik. Penyakit inflamasi kronik sering ditemukan pada bayi dan anak-anak. Karakteristiknya berupa kulit kering, pruritus, eritem, udem, dan squama. Ada ekskoriasi, ada lichenifikasi. Ditemukan bersama dengan penyakit asma dan rinitis alergik. Prevalensinya meningkat pada anak 10-20%, onset di bawah umur 5 tahun 90%. Jadi 80% anak dengan dermatitis atopik berat itu dengan eksaserbasi. Artinya eksaserbasi itu selalu berulang-ulang. Pada anak-anak yang terjadi dermatitis atopik, sisanya kalian baca ya, saya hanya menerangkan. Pada anak-anak dengan di bawah dari umur 5 tahun, 10-20% kejadiannya dianggap pada saat umur 5 tahun atau usia sekolah akan menurun frekuensi terjadinya dermatitis atopiknya. Kalau tidak hilang dermatitis atopiknya pada usia 5 tahun, maka dia akan berkembang menjadi eksaserbasi, menjadi berat, eksaserbasi, dan ditunggu penurunan dari inflamasi dermatitis atopiknya pada saat usia akil balik. Kalau tidak hilang pada usia akil balik, maka seterusnya selama hidupnya akan mengalami dermatitis atopik sampai tua. Nah, sebenarnya penyebabnya tidak diketahui. Diduga ada hubungan dengan genetik dan lingkungan. Jadi orang tua yang punya dermatitis atopik itu akan turun ke dermatitis atopik. Punya riwayat atopik. Orang tua yang punya rinitis alergi akan turun ke anak menjadi dermatitis atopik. Ataupun orang yang punya rinitis alergi akan turun ke anak menjadi dermatitis atopik. Faktor lingkungan mempengaruhi. Dia tidak suka kulitnya kering, dia tidak suka juga berkeringat. Jadi yang paling dia tidak suka adalah yang paling tidak suka adalah panas sekali atau lembab sekali atau sabunnya yang terlalu kuat atau perubahan cuaca yang tiba-tiba dari panas menjadi kering, dari panas menjadi hujan, itu paling tidak suka oleh orang-orang dermatitis atopik. Makanan yang proteinnya terlalu tinggi, bisa susu, telur, kacang, coklat, semua itu berpengaruh pada dermatitis atopik. Jadi orang yang punya stigmata atopik, silakan baca sendiri. Kemudian secara imunologi dikatakan ada produksi imunoglobulin E. Kemudian IgM-nya spesifik pada berbagai antigen dan terjadi pelepasan histamin oleh sel mast sehingga peningkatan terjadinya basofil, dan kalau pelepas histaminnya maka dia akan terjadi reaksi gatal pada tubuhnya. Kalau sudah gatal maka itu harus diberikan antihistamin. Gejala subjektif selalu ada gatal, pruritus. Yang ini saya katakan tadi ada 3 bentuk, 0-2 tahun, 2-12 tahun, dan kalau dewasa 13-30 tahun. Kalau dia tidak sembuh di usia 13 tahun, maka seterusnya seumur hidupnya menderita dermatitis atopik. Silahkan baca sendiri bentuknya, bentuk infantil, ya, ada scalp, nanti saya kasih lihat gambarnya. Nah ini kalau bentuk infantil. Jadi suka ada orang yang tiba-tiba merah pipinya pada anak bayi, yang kalau orang-orang di kampung itu bilang, ini karena dicium-cium adiknya, kakaknya habis makan atau mamanya habis makan dicium, nah akan muncul merah-merah seperti ini. Itu dermatitis atopik. Kemudian bentuk anak yang khas adalah semua lipatannya, lipatan poplitea, lipatan kuditi, dan tengkuk lesinya. Kemudian, nah ini pada orang-orang dewasa, ini lipatan pada kosa kuditi.
Pada orang tua juga bisa terjadi kekeringan pada kulit, terutama pada tangan, ya. Kemudian pada bentuk dewasa, pada bentuk anak ini suka sekali kering di sini. Ya, di sininya. Kalau kita mau menilai, kita gunakan adalah dengan SCORAT. Itu untuk studi epidemiologis. Yang paling khas kita gunakan adalah berdasarkan kriteria Hanifin-Ratska. Kalau kriteria Hanifin-Ratska ada banyak, silahkan kalian baca sendiri. Tetapi kalau dermatitis atopik ada 3 tanda mayor dan 3 tanda minor dari kriteria Hanifin-Ratska, itu sudah dianggap positif untuk dermatitis atopik. Jadi selalu ada pruritus, selalu ada eksem, dermatitis kronik. Ini kriteria minornya, jadi 3 dari tanda ini itu sudah bisa dikatakan dia dermatitis atopik. Silakan baca sendiri. Nah, ada tanda khas pada orang-orang yang dermatitis atopik yang disebut dengan Denny Morgan infraorbital fold. Jadi lipatan Denny Morgan. Coba kalau lihat petunjuk dari saya punya panah ini yang disebut dengan lipatan Denny Morgan. Ini Denny Morgan, lipatan Denny Morgan, cekungan mata yang mencolok. Bisa ditemukan 1, tapi paling sering lebih dari 1. Di palpebra inferior. Bisa juga dengan dermographism. Jadi ada orang digores kulitnya, maka akan kelihatan dermographism. Saran 1954. Ditulis-tulis ini akan muncul. Kemudian pemeriksaan penunjangnya dengan IgE, dengan pemeriksaan eosinophil, dengan RAS, dengan prick test, ada tambahan 1 dengan ELISA. Kalau sekarang untuk tahu di kantor saya itu ada sekarang pemeriksaan untuk orang tahu alerginya dengan menggunakan ELISA. Jadi cuma diambil darahnya, dia tahu alerginya apa. Nah, dia diferensial diagnosisnya ini, seboroid, psoriasis, kabies, dermatitis kontak alergi. Tata laksananya, semua yang bersifat alergen harus dihindari. Semua yang menyebabkan kekeringan pada kulit harus dihindari. Apakah dia mau pakai sabun bayi, apakah dia mau kasih pelembab, itu harus dia pakai. Itu tujuan dari pengobat tata laksana pada dermatitis atopik. Kalau antipruritusnya harus dikendalikan, misalnya orang yang panjang kukunya, potong memang kukunya. Kasih tahu pasiennya, harus dipotong kukunya ini ya, supaya tidak menggaruk. Nah, kalau sudah dikatakan seperti itu, tidak mempan, baru kita berikan pengobatan. Kemudian berikan terapi topikal, berikan terapi sistemik, fototerapi dengan penyinaran ultraviolet A atau ultraviolet B, atau bersinar di bawah matahari langsung. Gunakan kortikosteroid, gunakan emolien, pelembab, atau digunakan dengan kompres basah. Hati-hati penggunaan kortikosteroid karena disesuaikan dengan usia. Kalau anak-anak harus digunakan dengan potensi yang rendah, kalau tua juga potensi rendah, jangan menggunakan potensi yang kuat, terutama untuk muka, untuk daerah-daerah lipatan. Untuk daerah lipatan, untuk daerah muka, untuk daerah kelamin, jangan menggunakan kortikosteroid potensi kuat. Harus menggunakan potensi rendah. Kemudian setelah itu diturunkan secara perlahan-lahan, kemudian dihentikan. Menggunakan air mandi jangan panas. Bisa ditambah dengan minyak zaitun, minyak yang bersifat pelembab pada saat mandi. Hindari sabun-sabun yang bersifat antibakteri terlalu kuat. Ya. Kemudian pemberian emolien harus selalu dilakukan. Pemberian antihistamin untuk pruritusnya, kortikosteroid, antibiotik kalau ada infeksi sekunder. Kalau tidak mempan baru diberikan interferon dan siklosporin. Ini dengan penggunaan fototerapi, UVA, UVB, dan fotokemoterapi. Komplikasinya bisa urtikaria, bisa alopecia, bisa kualitas hidup yang terganggu. Kalau predoremisi itu seperti tadi yang saya cerita, saat pasien beranjak dewasa. Dia akan hilang sendiri setelah 5 tahun. Kalau tidak hilang, dia akan
menjadi sampai dewasa. Nih, kuku dipotong pendek, kurangi gatal, suhu kamar harus sejuk, hindari pakaian kasar tebal wol, hindari mainan pada anak-anak yang berbahan dasar wol. Ya, saya kira cukup. Saya juga sudah capek.